Dalam BAP ahli auditor BPKP, Ahmad Suryanto, penyidik menjelaskan bahwa kasus ini menyangkut dugaan korupsi dalam pembangunan pabrik MFO yang bersumber dari dana penyertaan modal PT BSP tahun 2016. Penyidik juga menunjukkan kepada ahli dokumen resmi Feasibility Study yang disusun oleh Repkind Unri dan diterbitkan pada 15 Januari 2016. Isi dokumen itu jelas dan tidak ambigu. Hasil analisis kelayakan ekonomi pendirian unit pengolahan minyak kotor limbah B3, Droza, didapat IRR 24,8% selama 25 tahun dan payback period selama 4 tahun. Nilai ini menjadi indikator utama bahwa proyek ini layak dan menguntungkan. Ini adalah bukti primer yang sah, yang diserahkan kepada penyidik dan dibacakan langsung oleh ahli dalam proses hukum. Tapi, dalam dakwaan dan putusan, angkanya berubah. Dakwaan dan putusan menyatakan IRR 28% selama 10 tahun, payback period 3 tahun, dan BEP 3 bulan. Pertanyaannya, dari mana angka ini berasal? Tidak pernah ada dokumen resmi dari Repkind Unri yang menyatakan IRR 28%. Tidak pernah ada lampiran FS baru yang sah dijadikan dasar angka tersebut. Penjelasan sumber data dalam dakwaan masih sama FS 2016 dan tidak ada pembuktian ulang dalam sidang. Ini bukan sekadar perbedaan teknis, ini adalah perubahan angka pokok dalam dokumen hukum utama. Dengan kata lain, isi bukti primer telah diubah dalam dakwaan dan putusan. Siapa yang bertanggung jawab? JPU lah yang pertama kali memuat angka fiktif ini dalam dakwaan, mencantumkan sumber FS 2016, metode atau dokumen sah. Majelis hakim pun tidak mengoreksi, bahkan mengadopsinya langsung dalam amar pertimbangan. Artinya, baik JPU maupun hakim telah mengabaikan dokumen resmi dan menggantinya dengan angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesalahan ini fatal. Kenapa? IRR adalah indikator utama kelayakan proyek. Mengubah IRR sama seperti mengubah kelayakan, sama mengubah inti pembelaan. FS adalah satu-satunya dasar yuridis persetujuan RUPS untuk investasi. Jika isinya dimanipulasi, maka putusan kehilangan dasar hukum. Putusan jadi berdiri di atas data palsu. Dan itu adalah distorsi yudisial, pelanggaran serius terhadap asas peradilan yang adil, fair trial. Repkind Unri menyatakan IRR 24,8% selama 25 tahun, payback 4 tahun. Tapi, dalam dakwaan dan putusan, tiba-tiba berubah menjadi IRR 28% selama 10 tahun, payback period 3 tahun, dan BEP 3 bulan. Tanpa dasar, tanpa bukti, tanpa koreksi. Maka, yang terbukti bukanlah manipulasi oleh terdakwa, melainkan manipulasi oleh proses hukum itu sendiri.